Udah sekitar 4 tahun terakhir, gue nggak pernah ngebahas smartphone sama sekali. Tapi, smartphone yang kali ini itu bener-bener menarik perhatian gue. Ini adalah Oppo A98 5G, sebuah smartphone yang kata orang, atau orang banyak yang bilang kalau ini paling overpriced di harga 5 juta. Atau lebih tepatnya 4,9 juta. Tapi karena gue nggak terlalu expert di dunia smartphonean, gue dibantu sama Bari dari K3 Berteknologi. Dan kayaknya dia udah siapin 4 fakta menarik. Jadi ini adalah 4 alasan kenapa Oppo A98 5G overpriced. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu layar IPS. Nah, Bar, gue terakhir kali nge-review handphone di harga 5 juta itu pakai layar IPS masih maklum. Kenapa lu bisa bilang ini overpriced? Karena kalau gue melihat kompetitor lah, itu semua sudah menggunakan layar AMOLED. Sebut saja Realme 11 Pro, Vivo V29i, dan Poco F5. Bahkan yang lebih murahnya di harga 3-4 jutaan, itu sudah menggunakan layar AMOLED juga. Realme 11 dan Poco X5 Pro. X ya, X5. X5. Iya sih, gue kemarin tuh pengen beliin nyokap gue juga Samsung Galaxy A34. Itu udah pakai AMOLED tuh, 4,6 juta. Gue kira Samsung doang. Enggak, itu mah Samsung zaman J series sekali yang masih eksklusif layar AMOLED. Oh, sama satu lagi. Redmi Note 12 di harga 2 jutaan itu sudah AMOLED loh. Anjay, ada? Ada, beneran ada loh. Oh, gitu. Dan yang gue disayangkan oleh Oppo ini juga, karena layar masih pakai IPS, dia tidak bisa menggunakan in-display fingerprint. Oh iya, dia harus AMOLED ya? Dia harus AMOLED, harus ya. terang. Harus terang, iya. Tapi ya gue sendiri sih nggak masalah dengan fingerprint di body ini. Oh, lu preferensi lu sebenarnya juga di samping ya? Sebenarnya ya? I see. Tapi tetap aja ya, IPS di harga 5 juta itu nggak bisa dimaklumin? Nggak bisa, nggak layak. Nah, gue hanya ingin menambahkan nih, kalau kita tuh sebenarnya tahu bahwa IPS yang ada di Oppo A98 ini memang punya color gamut yang lebih tinggi dan juga lebih tajam daripada IPS yang lain, walaupun kita nggak bisa ngetes. Tapi tetap aja menurut kita AMOLED itu harusnya udah jadi standar di harga 5 jutaan. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kamera untuk foto. Nah, kenapa lu bisa bilang ini overpriced? Gue bacain dulu ya spek kameranya ya. Dia itu main kameranya 64 megapiksel. Didukung sama 2 megapiksel depth sama 2 megapiksel micro lens. Kenapa? Ada satu hal yang gue benar-benar merasa kehilangan di smartphone ini. Ultra wide kamera. Ultra wide? Atau yang biasa anak TikTok sebutnya itu kamera 0,5. Oh alah, itu yang foto buat rame-rame. Yoi, betul. I see. Oh, dia nggak ada ya? Dia nggak ada loh. Karena buat kompetitor tuh semua udah pakai ultra wide. Itu yang tadi lu sebutin yang 5 jutaan itu juga udah ada? Sebenarnya Vivo V29i nggak ada. Oh, nggak ada juga? Ada yang nggak ada juga? Ada yang nggak ada juga. Tapi karena ada kelebihan sendiri dari Vivo itu, ya gua anggap. Yes, I see. Sangat disayangkan sih. Iya. Nah, lu ada ngomong juga nih. Yang pertama itu kamera untuk foto, dan yang kedua itu kamera untuk video. Kenapa lu bisa bilang ini kamera videonya itu overpriced? Ini dia. Ini yang gua sangat sesalkan ya, bisa dikatakan. Dia tidak ada yang namanya OIS. Oh, Optical Image Stabilization? Yes, betul. Dia nggak ada? Dia nggak ada. Itu sayang banget sih. Karena 5 jutaan gue tahu nih, kalau yang OIS itu biasanya emang udah ada. Iya, ditambah lagi, rekaman videonya itu cuma mentok di 1080p 30 fps. Dia nggak bisa 60 fps? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Di settingannya pun juga nggak ada loh. Nah, untuk statement yang kamera ini, gue hanya ingin memperjelas sedikit aja bahwa kita tuh udah banyak juga tes kameranya di beberapa skenario, dan kita tahu bahwa main kameranya ini bagus, dia itu bisa menghasilkan foto yang warnanya tajam kalau lightingnya juga bagus, terus juga pas lagi shutter speed tinggi juga gambarnya itu ya cukup bisa dibilang cukup stabil. Terus untuk kamera selfie-nya seperti ya HP China lain, dia tanpa filter pun kelihatan bahwa foto kita itu agak difilter sedikit meskipun itu di low light juga, dan dia punya fitur yang namanya micro lens, jadi bisa ngeliatin benda-benda yang skalanya kecil, walaupun kalau menurut kita secara pribadi kamera ultra wide itu lebih kepake daripada lensa micro lens ini. Ini adalah testing dari kamera Oppo A98 5G.
Ya bisa dilihat agak jitter-jitter gitu. Ya wajar sih, malam hari gelap. Ini ada Shell, ini ada Vivo, ini ada pagi sore. Oke, kali ini gue sedang mencoba fitur dual view-nya Oppo. Bisa dilihat. Nah, ini muka gue nih, muka gue kayak normal gitu. Kayak jadi kayak Gua kayak pucet banget pucat gitu ya. Nah, tapi kalau gue kabur, kalau gue berpindah, kasih aja. Muka gua langsung terang. Dia kayaknya ngedetect muka gua, ngedetect sebuah wajah gitu ya. Terus habis itu dikasih color sama dia. Jadi ini sebenarnya tuh ya software ya. Software base. Ini lu bayangin ya. Lu beli HP harganya hampir 5 juta. Lu cuma dapat kualitas videonya setara dengan HP 1 jutaan. Apa lu tega Oppo? Lu bercanda Oppo ya? Kurang asem nih beli HP ini. Udah. Oke, kita masuk ke poin yang keempat yaitu chipsetnya. Snapdragon 695. Emangnya Snapdragon 695 itu inferior ya? Emang lemot lo pakainya atau gimana? Ya sejujurnya ya, gua pakai HP ini nggak ada masalah. Semua tuh berjalan dengan smooth, dengan lancar. Ya kayak HP sekelasnya lah ibaratnya. Nah, terus kenapa lu malah jadiin kekurangan di sini? Ya karena dengan harga yang serupa pun, kompetitor tuh menawarkan spek yang lebih baik secara chipset. Oh, ya balik lagi kalau kita bandingin ya. Ya, itu dia. Ya contohnya saja seperti Poco F5 yang memakai Snapdragon 7 Plus Gen 2, Redmi Note 12 Pro yang memakai MediaTek Dimensity 1080. Itu selevel sama 778. Ya. Dan 778G yang dipakai sama Poco X5 Pro. Tuh dia. Kebanyakan dari Xiaomi lah ya. Nah terus, tapi Snapdragon 695 ini nggak ada di smartphone di 5 jutaan? Nah, nggak ada sih. Satu, yaitu Vivo V29e. Oh, tapi V29e tadi udah AMOLED. Nah, itu dia kelebihannya. BK Group juga sih. Ini jujur ya, gue sendiri pun kurang paham kenapa apa yang salah dengan chipset ini. Semua smartphone yang menggunakan chipset ini, mau di harga berapapun, 32, 35 juta, semua videonya itu mentok di Full HD 30 fps. Oh ya? Kayak apaan aja? Smartphone-nya seperti Oppo Reno 7Z 5G, terus ada Poco X5, terus ada iQOO Z7X, dan terakhir ada Realme 10 Pro. Dan semua itu mentok di Full HD 30 fps saja. Itu harga 2-3 jutaan? Itu 3 jutaan sih. 3 jutaan ya? 3 jutaan ya. 3-4 lah ya? Iya. 3-4 jutaan. Lucu juga. Ya makanya ini gue bingung nih, apa yang salah nih dengan Snapdragon 69 ini nih? Kenapa videonya itu cuma mentok di Full HD 30 fps gitu? Sementara, kalau kita kilas balik nih ke tahun 2018-2019 deh. Itu gue pakai Redmi Note 5. Itu bisa rekam video 4K 30 fps di HP harga 2 jutaan. 2 jutaan? Iya. Serius? Itu tahun 2018 loh. 2018, 5 tahun yang lalu. Ini HP 5 tahun yang lalu, lebih murah, malah lebih bagus tuh gimana ya? Gue bingung dah jelasinnya ini. Iya. Ada apa sih dengan chipset Snapdragon 695 ini nih? Gue bingung loh. Tapi tetap sih, ini handphone yang nggak luput lah dari kelebihan juga. Dia ada beberapa kelebihan juga. Pas kita tadi unboxing itu dia ada charger sampai 67 watt kan. Dia udah fast charging. Bisa sampai ngecas laptop malah chargernya. Sedikit disclaimer dari statement gue tadi, sebenarnya chargernya dia ini nggak bisa buat dipakai ngecas laptop. Jadi ya dayanya aja tinggi sampai 67 watt, tapi dia nggak bisa dipakai buat ngecas laptop apapun. Kita udah coba, jadi dia nggak support sama PD. Oh iya sih, tapi kompetitor kan juga ada yang pakai 67 watt. Udah ada juga? Udah ada juga. Oke, bentar. Terus dia udah refresh rate-nya 120 Hz. Ya kan semua smartphone udah 120 Hz rata-rata. Oke. Terus dia RAM and storage-nya 8256 tuh, ya itu normal sih. Itu udah standar Itu lagi ya. Samsung A34 juga kan, dia 8256, dia 4,6 juta. Bahkan ada satu HP dari Transition Holding Group 1 jutaan udah 856 loh. Oke, itu yang kayak price to performance banget lah ya. Tapi dia ada battery health engine. Ini Dia bisa mempertahankan masa pakai baterainya itu sampai 1600 kali cycle charging katanya. Tapi itu ada nggak di kompetitor lain? Kayaknya gue lihat saat ini belum ada sih. Jadi belum ada yang itu bisa ya, ini. ada ya? Bisa dikatakan ini kelebihan dari smartphone ini fiturnya. Satu itu? Iya, kelebihannya. Oke. Dan kalau misalnya nih kita bicarain secara overallnya aja,
menurut lu, yang beli smartphone ini dia bukan orang yang ngejar kelebihan deh, ya cuman pengen pakai aja, nggak pakai pusing gitu. Ini smartphone ini bisa nggak lu rekomenin? Sejujurnya tidak. Tidak. Karena tadi gue bilang kan, harga hampir 5 juta, tapi kayak kualitasnya tuh kayak HP 2 jutaan, kayak lu merasa terbodohi gitu. Kayak lu kayak merasa, aduh, gue ngapain bayar lebih untuk experience yang kurang. Ada banyak opsi lain berarti. Yes. Ada banyak opsi lain untuk dibeli. Iya, dibanding smartphone ini. Tapi kalau lu cuman pengen, gua fanboy-nya Oppo. Itu bisa, itu boleh. Dan harganya 5 juta, bisa? Bisa dong, nggak apa-apa kalau itu mah. Itu kan tergantung dompet lu lagi. Cuman lagi-lagi, gue menyarankan, kalau lu mau beli smartphone ini, think again. Pikir lagi. I see. Jadi, untuk target marketnya, dia pengen kemana? Ke pasar gaming? Oke. Videografi, fotografi, content creator. Oke, rekam 60 fps aja nggak bisa gitu ya. Terus layarnya buat nonton Netflix nggak jadi. AMOLED aja kagak. Oke, dua speaker tapi dua speaker. Oh, 2 speaker ya. 2 speaker. Tapi 2 speaker gue akuin bagus. Ya kan? Bagus sih. Dia doang yang punya di harga segini. Ya, banyak koi. Oh, banyak 2 juta juga. juga ada kok 2 speaker. Jadi untuk satu kalimat penutup di video ini, menurut gua ya be a smart buyer. Dan lu tadi bilang apa? Jangan tergenjutsu oleh sales HP. Oke, jadi ya itu aja sih sebenarnya video renting kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow K3 Berteknologi di Instagram dan juga TikTok. Di sini gue Rizky. Dan di sini gue Bari. Stay safe and stay healthy. What?